Melihat banyaknya komentar dari para fans Korea untuk Mega usai pergi dari V-League, ini menandakan begitu dampak besarnya pengaruh Mega kepada V-League. Bahkan, beberapa fans Korea menilai jika ketidakhadiran Mega di musim depan akan sangat berdampak sekali, terutama soal popularitas V-League, yang dalam 2 musim begitu meningkat pesat dalam berbagai pemberitaan di platform media. Untuk musim depan, sepertinya tidak akan seramai musim lalu. Seperti inilah komentar fans Korea. Jung Kwan-chang adalah Mega, dan Mega adalah Jung Kwan-chang. Saya tidak bisa menerima upacara penghargaan tanpa Mega. Siapa yang tampil lebih baik dari Mega? Ini hanya hasil dari meremehkan pemain Indonesia. Sungguh memalukan. Silva mungkin menjadi pencetak poin terbanyak, tapi dia kalah jauh dari Mega. Dalam semua catatan dan statistik lainnya, apakah hanya karena menjadi pencetak poin terbanyak dia dianggap paling hebat? Meskipun kontribusi terhadap tim dan daya tarik liga penting, seharusnya kita melihatnya dari sisi statistik secara keseluruhan, bukan hanya poin semata. Federasi masih belum peduli dengan pemain asing, dan di dunia voli Korea Selatan hanya Kim Yeon-kong yang dianggap ada. Kim Yeon-kong dan Mega adalah pemain terbaik, dan memang wajar jika penghargaan diberikan kepada Kim Yeon-kong di dalam negeri. Dimanapun, ini adalah hal yang bisa dimengerti, dan semua orang juga pasti setuju dengan itu. Di Jung Kwan-chang, bukankah Mega lebih unggul dibanding Buki? Menurutku, performa Mega jauh lebih dominan di tim itu. Meskipun aku bukan fans Jung Kwan-chang, aku rasa ini tetap tidak masuk akal. Mega dan Kim Yeon-kong adalah yang nomor 1, tapi tetap saja aku tidak bisa menyembunyikan kenyataan bahwa yang pertama terlintas di pikiranku masih Mega. Mega memang pantas masuk dalam 3 besar. Dia adalah pelindung Jung Kwan-chang. Memang ada pemain lain yang hebat, tapi terlalu banyak hal di mana Mega benar-benar unggul dari Silva. Namun peran Mega adalah yang terbaik sepanjang masa. Mega jauh lebih hebat dibanding para pemain Korea yang menerima gaji 700-800 juta won. Dengan hanya menerima 300 juta won, performanya tetap luar biasa. Bahkan jika Mega diberi gaji 800 juta won, itu tidak akan terasa rugi sedikit pun. Sungguh aneh bahwa Mega tidak masuk Best Seven atau menerima penghargaan apapun. Berkat Mega ada banyak efek positif dan sinergi di babak reguler maupun di final. Wajar kalau para penggemar dari Indonesia merasa kecewa dan marah. Orang-orang yang menyeleksi pemain untuk Best Seven entah apa yang mereka pikirkan. Saya pernah bertanya langsung kepada Mega, apa pendapatmu tentang tidak masuk ke Best Seven? Dia sama sekali tidak peduli dengan hal seperti itu. Baginya, yang paling penting adalah para penggemar tahu bahwa ia telah memberikan segalanya untuk tim. Mega tidak memperpanjang kontraknya dengan Jung Kwan-chang dan menandatangani kontrak dengan tim Indonesia Gresik Petrokimia. Kalau aku adalah pemilik klub dan pemain itu benar-benar dibutuhkan oleh tim, aku akan membawanya ke Korea demi pengobatan ibunya yang hanya dibesarkan oleh seorang ibu tunggal. Bagaimanapun juga pengobatan di Korea jauh lebih baik. Pemainnya pun bisa berlatih dengan tenang dan orang tuanya bisa kembali sehat. Kalau dia kembali ke negaranya, mungkin suatu hari nanti sang ibu akan merasa sangat bersalah pada anaknya, merasa telah menghalangi kesempatan anaknya untuk bersinar sebagai pemain voli. Meskipun memiliki kemampuan yang luar biasa dan menerima gaji yang rendah, hanya dengan tampil di YouTube saja ia berhasil meningkatkan jumlah penayangan media Korea dan para YouTuber secara signifikan. Tak hanya dirinya, jumlah pengikut media sosial Jung Kwan-chang serta rekan satu timnya pun ikut meningkat. Ia mencetak rekor luar biasa dengan membawa Jung Kwan-chang meraih 13 kemenangan beruntun sejak klub itu berdiri. Mega berhasil membawa Jung Kwan-chang yang sudah lama mengalami masa sulit kembali ke partai final. Dia memberikan banyak hal, namun yang didapatkannya sangat sedikit. Dia bahkan mengorbankan waktu bersama ibunya. Itu tidak sepadan. Final kemarin bisa dibilang sebagai salah satu pertandingan paling seru dalam sejarah V-League. Bahkan dalam sejarah voli Korea atau KOVO, rasanya seperti menyaksikan duel antara Kim Yeon-kong dan Mega. Kalau dia pergi dan kembali membawa ibunya ke Korea, kamu tahu kan, itu akan jadi momen yang jauh lebih mengharukan. Dia sudah pergi di saat yang paling tepat, saat semua orang masih bertepuk tangan untuknya. Saat mulai melihat tim-tim Asia Tenggara mulai mengalahkan Korea, aku hanya berpikir, oh level voli Asia Tenggara memang mulai naik. Tapi karena jarang nonton siaran langsung, aku belum benar-benar merasakan kualitas permainannya. Tapi setelah sesekali menonton V-League, berkat Mega, pandanganku terhadap voli Asia Tenggara pun berubah. Dia benar-benar membuka mata banyak orang. Andai saja Jung Kwan-chang bisa mengatur agar ibunya bisa dirawat di Korea, itu mungkin bisa membuatnya tetap tinggal. Meski aku yakin klub sudah mencari berbagai cara, tetap saja rasanya sayang dia harus pergi. Semoga kesuksesan Mega bisa jadi motivasi bagi para pemain Korea untuk semakin berusaha dan berkembang.
Bagi mereka yang mungkin belum begitu mengenal Mega dan meski bukan penggemar voli tetap terasa menyedihkan, tidak adakah semacam kebijakan khusus untuk pemain asing yang luar biasa seperti Mega yang memungkinkan mereka membawa ibunya, seorang ibu tunggal, ke Korea untuk dirawat. Dia datang ke Korea, mengejar mimpinya, dan menunjukkan performa yang luar biasa, benar-benar menginspirasi. Rasanya seperti American Dream di masa lalu, tapi versi Korean Dream. Kalau saja ada sistem yang lebih mendukung situasi seperti ini, Korean Dream bisa jadi sesuatu yang nyata dan sangat indah. Sayang sekali, benar-benar disayangkan. Mega sempat bercanda di bandara. Katanya, jangan pakai nomor 8. Itu seperti isyarat bahwa dia akan kembali setelah ibunya pulih. Mungkin dia akan kembali untuk musim 2027. Ucapan itu terasa ringan tapi penuh makna, seolah dia belum benar-benar mengucapkan selamat tinggal. Masih ada harapan dan impian yang belum selesai. Kita tunggu saja, siapa tahu nanti Mega kembali ke V-League dan melanjutkan kisahnya yang luar biasa. Selamat jalan, semoga bahagia bersama ibumu dan jaga beliau baik-baik, rawat dengan sepenuh hati, hatimu sungguh indah. Selamat jalan, Mega. Jika dia pemain yang begitu luar biasa, seharusnya Jong Kwan-chang bisa menandatangani kontrak jangka panjang dengannya, membawanya ke Korea bersama ibunya, dan mereka bisa tinggal bersama untuk sementara waktu. Memang benar, meski ibunya seorang diri, dia tetap memiliki teman-teman dekat dan keluarga yang bisa mendukungnya. Tapi bagi orang yang sedang sakit tinggal di luar negeri bisa memperburuk kondisi kesehatan karena kurangnya dukungan sosial dan interaksi dengan orang-orang terdekat. Meskipun Mega pergi dan itu membuat hati sedih, kita tetap harus mendukung perjalanan dan masa depannya. Aku juga baru menjadi penggemar Mega setelah melihatnya bermain. Dengan gaji yang rendah, dia tetap memberikan performa terbaik dan jadi pemain yang luar biasa. Semoga dia sukses ke depannya. Memang dia sangat berbakti pada ibunya. Jika kesehatan ibunya membaik, fasilitas medis di Korea bisa sangat membantu dan dia bisa kembali ke sini untuk melanjutkan karir. Itu memang pemandangan yang sangat emosional, tidak hanya karena Mega adalah pemain asing, tapi juga karena seberapa besar hubungan yang terjalin antara pelatih dan pemain. Melihat pelatih yang begitu menyayangi pemainnya sampai menangis di bandara itu sungguh jarang terjadi dalam dunia olahraga. Semoga Mega selalu sehat dan terus berkembang, dan semoga Coach Ko Hye-jin bisa meraih juara di musim depan. Semangat terus! Ada alasan mengapa pelatih bertindak seperti itu. Mega tanpa banyak bicara selalu mengutamakan tim daripada dirinya sendiri. Dari sisi pelatih, dia merasa tidak bisa memberikan lebih banyak perhatian padanya dan hanya teringat perjuangan Mega. Itulah yang membuat pelatih merasa sangat berterima kasih dan juga merasa bersalah.